الله سلطاننا العادل من والغربية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صاحب النفس الآبية وهو مولانا شريك إله دين الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم باسم جعفر الصديق مشتهر بالأخلاق بصفة سماء يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهو عين اليقين متصل نسب بخير البرية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن ملك إبراهيم أيده الوافرة لدين الإسلام والأمة مشتهرة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمود في ثانية إنه مولانا مخدوم يا أقل كرما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من أولياء التسعة واسمه قاسم عند ذوي الروايات يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهو الموسوم بالفناء برحمة ازدهر دين الله إلى يوم القيامة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم
عنهم وصل إلى أرواح أولياء التسعة ثم إلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا معلمينا ودولهم بالواجبات علينا الشيخ عبد الكريم البنتاني ثم إلى الشيخ محمد الأسمبسي الشيخ ياسين بن عيسى الفياني ثم إلى الشيخ محمد المنكبوي والشيخ النووي البنتاني ثم الشيخ جنيد البنتاوي ثم إلى الشيخ عبد الرحمن المصري البنتاوي ثم إلى الشيخ مجتبى البنتاوي أن الله يطعمنا بأسرارهم من قلوبهم وكراماتهم لا بيضة في الدين ومن الآخرة وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يتوسعهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من أسرار الباري والكرامات لا بيضة في الدين والدنيا والآخرة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله وهذا من أفعاله وبركاته وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين. Wabnu Majah An-Sahab bin Sa'ad As-Sa'idi dari Sayyidina Ibnu Majah, yang mana beliau ini mendapatkan riwayat hadis dari Sahab bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang datang, seorang laki-laki, kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang tersebut berkata, ya dullani ala amalin, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amalan. Idza amiltuhu, kalau aku bisa melaksanainnya, ya ahabbani Allah, Allah pasti akan mencintai saya. Wa ahabani, ya wa ahabbani nas, dan juga orang semua cinta kepada saya. Nah, kemudian Nabi menjawab, qala izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Ya, bersikap juhudlah kamu terhadap dunia. Ya, artinya mencinta sama dunia. Ya, sehingga ente punya hati, ente punya jiwa selalu, ya, selalu dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hari-harimu, waktumu penuh, ya, dengan hubungan yang begitu mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau hatimu gak ada, ya, kecintaan terhadap dunia, zuhud, ya, maka Allah pasti mencintainya, karena kedekatanmu kepada Allah, kepada diri, kepada Allah, ya, baru kamu bisa dekat sama Allah. Ya, buang, singkirin, ya, kecintaanmu kepada dunia. Cari dunia bukan untuk tujuan hidup di alam dunia ini, tapi untuk menjadi bekal di akhirat nanti.
Ya, itu tujuan mencari dunia, ya, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk bisa dipakai sebagai alat mendapatkan pahala dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga kalaupun engkau sukses, berhasil dengan mendapatkan dunia, maka tanganmu akan selalu mengulurkan bantuan kepada sesama saudaramu, sesama Islam, membantu mereka, ya, menolong mereka, karena kamu ada dunia yang di tangan kamu. Kamu nggak mencintainya, ya, dunia yang ada di tangan kamu yang kamu udah peroleh dari hasil usahamu, kamu nggak mencintai dunia itu. Maka oleh karena itu kamu salurkan, kamu infakkan, ya, kepada jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, peduli kepada fakir miskin, ya, menaruh perhatian besar kepada nasib, ya, orang-orang yang duafa, anak-anak yatim piatu, ya, orang-orang yang terlantar. Itu yang membuat Allah cinta kepada, ya. Fazhad fima fi aidinas, dan engkau harus nggak ada sedikit pun kepengenan, ya, zuhud di sini nggak ada sedikit pun kepengenan apa yang ada di tangan orang, ya, orang punya ini punya itu, ente nggak ada tuh kepengenan, ya, sehingga nggak ada hati yang dengki, nggak ada hati yang iri, ya, tuh. Sehingga hubungan kamu, hubungan ente dengan masyarakat akan begitu baik, ya, saling mencintai, saling menolong. Nah, itu yang membuat dirimu dicintai oleh manusia. Ya, itulah arahan, petunjuk yang diberikan oleh beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang datang minta petunjuk. Dullani ala amali, Rasulullah tunjukin saya amalan apaan, idza amil tubuh, kalau aku bisa laksanain, kerjain, ahabbani Allah wa ahabbani nas, Allah mencintai aku, masyarakat, ya, dan orang semua mencintai diriku, ya. Nah, Nabi kan berikan petunjuk zuhud, ya, zuhud kepada dunia, ya, sehingga kamu nggak tertarik dengan kemewahan dunia, nggak tertarik dengan segala, ya, barang-barang kesenangan dunia. Hatimu, ya, cuma Allah yang bersemayam, ya, di dalam hatimu cuma Allah yang bersemayam, ya. Maka hari-harimu, waktumu selalu berhubungan dengan Allah. Itu yang membuat Allah cinta, ya. Begitu juga izhad fima aidinas, jangan kepengenan iri sama apa yang ada pada tangan manusia yang punya ini punya itu, juga tertarik, ya. Maka oleh itu nggak ada rasa iri, nggak ada rasa dengki, sehingga engkau dengan
masyarakat ya bisa saling menyayangi dan mencintai. Itulah yang membuat kamu bisa dicintai oleh umat masyarakat. Ya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadailami. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ya, di mana beliau bersabda, "Utrukud dunia li ahliha." Biarkan dunia itu ya sama orang-orang yang emang sengaja hidupnya untuk kesenangan dunia. Ya, dia jangan menyaingi, jangan ikut bersaing. Ya, jangan ikut bersaing dengan orang yang memperebutkan dunia. Ya, karena kalau kamu menjadi pesaing, ya bisa di situ ada timbul ya apa tuh namanya, iri, ya pengen saling unggul, mengungguli, ya untuk bisa bagaimana ya menjadi orang yang paling banyak hartanya, menjadi orang paling banyak kekayaannya, ya udah ada dalam hadis ini biarin ya mereka pada berebutan nyari dunia, sehingga engkau akan tetap ya di dalam pengabdian yang tulus, pengabdian yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa mesti begitu? Ya, dalam hadis ini, fa inna man akhadha minha fawqa ma yakfihi, karena siapa yang merebut, ngambil dari dunia ini melebihi yang mencukupi dirinya. Ya, karena pengen berlebih-lebihan, takasur, main banyak-banyakan. Ya, nah siapa yang mengambil dunia ini dengan tujuan untuk supaya bisa menjadi orang terkaya, ya, menjadi orang yang paling banyak hartanya. Nah, berarti engkau punya tenaga, engkau punya pikiran, dia pasti ya ditujukan untuk memperoleh keinginan-keinginan ente tadi. Ya, nah tentu ente akan berhadapan dengan apa persoalan-persoalan, baik itu dalam persaingan dan lain-lain, ya, sehingga semua kemampuan hidupmu itu cuma ditujukan untuk memperoleh dunia tadi, ya. Berarti ya kata dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini engkau mengambil akhadha min haqqihi bahwa dia udah mengambil kematiannya, ya, hak itu kematian, ya, wah berarti dia udah mengambil kematiannya, ya, maka kita akan mendengar istilah mati-matian, ya, dia mati-matian untuk memperoleh kekayaan, mati-matian, ya, untuk bisa sukses di dalam mendapatkan harta kekayaan, mati-matian, ya, akhirnya kan, ya, segenap tenaga dan pikirannya diarahkan ke situ. Nah, ini yang akan membawa kepada kematian. Ya, begitulah ya bunyi hadis
yang disediakan oleh imam ada yang bahwa la yas'ur, dia enggak sadar, bahwa la yas'ur, dia enggak sadar ya bahwa dia itu sebetulnya lagi menuju kepada kematian ya. Nah kemudian dijelaskan di sini oleh Imam At-Tirmizi, az-zahadat fi dunya laisa bi tahrimil halal. Ya, zuhud terhadap dunia ini kata Imam Tirmizi bukan berarti mengharamkan yang halal, bukan mengharamkan yang halal. Ya silahkan, ya kita berusaha mendapatkan dunia, tapi bukan untuk kesenangan hidup di alam dunia. Bukan mengharapkan yang halal, artinya nggak mau ya berusaha untuk mendapatkan dunia, bukan begitu. Ya, bukan artinya dia haramkan yang halal sehingga dia nggak mau berusaha untuk mendapatkan dunia, bukan. Kan dunia itu sebagai mati ya, sebagai tunggangan untuk menuju akhirat. Semakin banyak tentunya kita memiliki keduniaan itu, semakin luas bidang-bidang kebaikan yang bisa kita masuki. Ya, semakin banyak dunia kita, semakin luas bidang-bidang kebaikan yang bisa kita jalani. Ya, jadi bukan berarti zuhud itu mengharamkan yang halal, enggak. Ya silahkan cari, silahkan usahakan yang halal, tapi bukan untuk kesenangan dunia ini. Ya, kita mencari dunia karena itu alat untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya, yang sikap atau pendiriannya seperti ini, ya insya Allah kalau dia pun akhirnya diluaskan oleh Allah rezekinya banyak, wah tentu banyak sekali ya pertolongannya kepada orang-orang fakir miskin. Ya, dia akan terbuka tangannya membantu ya pembangunan sarana-sarana keagamaan dan lain-lain. Ya, karena perlu juga agama dibangun dengan harta. Ya, agama dibangun dengan harta juga. Ya, tanpa harta, ya pembangunan agama ya akan terseok-seok. Tuh, ya, jadi kita bolehkan, malah diperintahkan ya untuk mencari dunia, tapi dengan tujuan tadi ya untuk dijadikan alat ya untuk bisa menggapai kebahagiaan akhirat, sehingga nggak dipakai poya-poya, ya nggak dipakai hura-hura, ya nggak dipakai pamer-pameran, mamer-mamer untuk mamernya enggak. Ya, dia akan gunakan dunianya ya untuk akhirat. Itu arti zuhud yang sebenarnya, bukan berarti mengharamkan yang halal ya, sehingga dia nggak ada mau mendapatkan dunia, bukan ya, karena dunia juga untuk bisa sebagai alat untuk kita mendapatkan kebahagiaan akhirat ya, gitu. Ya, karena amalan yang mutaaddi, artinya amalan yang bisa memberi manfaat kepada yang lain, itu amalan yang lebih mulia, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, amalan itu
ada yang cuma untuk kepentingan diri sendiri, ya seperti sholat, zikir, ya tilawatul Quran dan lain-lain. Itu untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau ya membantu berinfak, ya membantu para duafa, fakir miskin, ya bisa menyantuni, ngurusin anak-anak terlantar, ya anak-anak yatim dan lain-lain. Itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi untuk itu kan kita berarti harus nyari dunia. Nah, begitulah perbedaannya. Ya, arti zuhud. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah ya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tawassul kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'illallah innal musyrikina qad ja'u lil anbiya astaghfirullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'illallah innal musyrikina qad ja'u lil anbiya astaghfirullah. Sunan Gunung Jati min awliyaillah, Sunan Kalijaga da'in ilallah, Sunan Muria wali aunillah, mu'allim umat ma'rifatullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'illallah innal musyrikina qad ja'u lil anbiya astaghfirullah. Sunan Kudus Sofiyun lillah, Sunan Bonang Mu'tamid billah, Sunan Giri birahmatillah, da'il ummah ila dinillah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'illallah innal musyrikina qad ja'u lil
الأشياء في ضمان الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ربنا اخفي هذه البلدة من إغراء أولئك المجرمين بحرمة دماء الأبطال لاستقلال هذه البلدة يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله رجال الله غيثنا لأجل الله وكونوا عوننا حسنا بفضل الله ويا أقطاب يا أنجى ويا سادات
Rasul